film yang berjudul American Psycho yang rilis pada tahun 2000. Ceritanya sendiri sebenarnya sudah bertunangan dengan teman dekat Patrick, yaitu Louis. Ia akan mengajak Courtney ke Dorsia. Mendengar Dorsia, Courtney pun tak bisa menolak. Patrick pun menelpon restoran Dorsia, tapi semua meja telah penuh. Sedikit informasi, Dorsia adalah restoran bintang 5 dan sangat sulit untuk memesan meja di restoran ini. Malam harinya pun Patrick dan Courtney pergi. Di mobil, Courtney tampak ia sudah mabuk dan mengatakan bahwa ia ingin memiliki 2 orang anak. Setelah sampai di restoran, Courtney bertanya, apakah ini Dorsia? Patrick menjawab, iya. Padahal Patrick sedang membohongi Courtney bahwa di sana bukanlah di Dorsia, melainkan restoran Barcadia. Tak lama Courtney pun tertidur. Keesokan harinya, Patrick dan teman-teman pengusaha lainnya berkumpul untuk meeting. Di sana ada Paul Allen. Dia adalah pengusaha yang terkenal dan kaya raya. Paul menyapa Patrick dengan nama Halberstam. Paul keliru. Ia mengira Patrick adalah Marcus Halberstam. Itu logika, karena Halberstam juga bekerja satu perusahaan dengan Patrick dan melakukan hal yang sama dengan Patrick. Halberstam juga memiliki gaya rambut yang sama dengan Patrick. Dari kacamata, gaya rambut, sampai pakaiannya sama dengan Patrick. Lalu ada pengusaha lain yang datang dan menyapa Paul. Dan Paul pun memberi kartu nama kepada pengusaha ini. Paul pun pergi ke restoran Dorsia karena ia mempunyai janji. Patrick tampak geram mendengar itu semua karena ia iri. Dan Patrick mengeluarkan kartu namanya dan memamerkan ke teman-temannya. Seolah Patrick tak ingin kalah dengan Paul. Patrick pun ingin melihat kartu nama Paul yang diberikan ke temannya tadi. Temannya pun mengeluarkan kartu nama Paul tadi. Patrick tampak kagum dan iri melihatnya, karena kartu nama Paul jauh lebih bagus dari miliknya. Pada malam hari, Patrick pulang. Ia melewati sebuah gang. Ia melihat ada seorang gelandangan, dan ia berbicara dengan gelandangan itu. Karena perasaan geram dan iri dengan Paul tadi, ia melampiaskan ke gelandangan ini dan membunuh gelandangan ini. Beberapa hari kemudian, Patrick merayakan Natal bersama teman-temannya. Evelyn pun ada di sana. Di acara Natal, Patrick melihat Paul dan mengajak Paul makan malam di sebuah restoran. Di malam harinya pun mereka makan malam. Di sana mereka ngobrol-ngobrol santai. Pada saat Paul mabuk, Patrick mengatakan, aku suka membedah gadis. Apa kau tahu aku benar-benar gila? Tapi Paul tidak begitu memperhatikan karena ia mabuk. Paul pun dibawa Patrick ke apartemennya. Patrick memakai jas hujan dan mengambil kapak. Tak lupa sebelum mengeksekusi Paul, Patrick menghidupkan sebuah lagu. Dan Patrick pun mengeksekusi Paul. Setelah itu, Patrick membawa mayat Paul dengan menggunakan kantung hitam. Ia ingin membuang mayat Paul. Kemudian Patrick pergi ke apartemen Paul. Patrick membuat alibi, di mana ia mengambil koper serta pakaian Paul. Lalu ia meninggalkan pesan suara. Patrick meniru suara Paul dan meninggalkan pesan suara bahwa Paul akan terbang ke London. Di pagi harinya saat Patrick di kantor, Jen mengatakan, detektif Donald Kimball ada di sini dan ia ingin bertemu dengan kamu. Di sana Donald Kimball menanyakan yang bernama Christy. Di mobil, Patrick menelpon mucikari dan ia menyewa PSK lainnya dengan syarat berambut pirang. Setelah sampai di apartemen, tak lama datanglah PSK lainnya. Ia bernama Sabrina. Sebelum week-week, Patrick menghidupkan musik dahulu.
Patrick pun wik-wik dengan kedua PSK ini. Tak lupa ia juga merekamnya. Setelah selesai wik-wik, para PSK ini berpamitan pulang. Tapi Patrick tak mengizinkannya, karena Patrick ingin menyiksa mereka. Setelah disiksa, Patrick pun mengizinkan PSK itu pergi. Di saat Patrick ngopi bareng bersama teman-temannya, Louis datang dan menunjukkan kartu namanya yang baru. Louis membuat kartu persis seperti milik Paul. Patrick merasa geram dan iri melihatnya. Patrick pergi ke toilet menyusul Louis. Ia ingin membunuh Louis, tapi Patrick kaget. Ternyata Louis adalah Guy, dan Louis menyukai Patrick sudah sangat lama. Patrick pun merasa jijik dan ia pergi. Patrick kembali ke kantornya. Di sana ia melihat ada Kimball. Kimball bertanya ke Patrick, kapan terakhir ia bertemu dengan Paul? Patrick menjawab, terakhir kali kami bertemu di Afrika, di sebuah restoran. Lalu Patrick mengatakan, ia hari ini sangat sibuk. Kimball pun mengajak Patrick bertemu di luar, makan siang minggu depan, di sebuah restoran. Sebelum pergi, Kimball menunjukkan sebuah kaset, yaitu Huey Lewis and the News. Dan Kimball mengatakan, aku membelinya saat perjalanan ke sini. Apa kau mendengarnya? Patrick menjawab, aku tidak suka penyanyi, tapi aku suka mendengar musik. Kimball pun pergi. Kemudian Patrick pergi ke tempat Courtney, dan mereka wik-wik. Setelah wik-wik, Courtney mengatakan, jika aku tidak melihatmu sebelum Paskah, semoga harimu menyenangkan. Di saat di kantor, Patrick mengajak Jane untuk makan malam. Jane pun mau, dan Patrick ingin Jane yang memutuskan ingin makan malam di mana. Jane pun mengajak ke Dorsia. Patrick menelpon restoran Dorsia, tapi mejanya sudah penuh. Namun Patrick ngomong seolah-olah masih ada meja yang kosong. Dan Patrick bilang ke Jane, malam ini jam 9, tapi datanglah ke apartemenku jam 7. Di malam harinya pun Jane datang ke apartemen Patrick. Di saat Patrick membuka kulkas, di sana terdapat kepala Courtney. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Sambil mengobrol, Patrick pun memilih senjata untuk membunuh Jane. Hingga akhirnya Patrick memilih tembak paku untuk membunuh Jane. Di saat Patrick ingin membunuh Jane, tiba-tiba Evelyn menelpon. Patrick pun tak jadi menembak Jane karena Patrick geram, dan Patrick pun menyuruh Jane pergi. Akhirnya Patrick pun bertemu dengan Kimball. Di sana Kimball sudah mencurigai Patrick bahwa Patricklah yang membunuh Paul, tapi Kimball belum ada bukti. Patrick di sana tampak ketakutan. Di malam harinya Patrick mendatangi Christy. Ia menyewa Christy, tapi Christy menolak. Christy trauma karena kejadian sebelumnya, ia disiksa. Tapi Patrick pintar. Ia merayu Christy dengan uang yang banyak. Christy pun tidak bisa menolak. Di apartemen sudah ada PSK lainnya. Ia bernama Elizabeth. Di sana Patrick memberi obat ke minuman mereka. Seperti biasa, sebelum wik-wik, Patrick menghidupkan musik kesukaannya. Di saat wik-wik, Christy ingin pergi karena ia takut. Tapi ia mendengar suara Elizabeth seperti kesakitan. Ternyata Patrick menggigit dan mencekik Elizabeth. Christy pun kabur. Ia melihat banyak mayat di apartemen Patrick. Patrick mengejar Christy dengan menggunakan Shinsu. Christy berteriak minta tolong dan mengetuk pintu apartemen lainnya. Tapi tidak ada yang menolongnya. Christy pun kabur lewat tangga. Patrick pun menjatuhkan Shinsunya dari atas dan mengenai Christy. Di saat makan siang, Patrick memutuskan hubungannya dengan Evelyn karena menurutnya ia dan Evelyn sudah tak sejalan lagi. Patrick pun pergi. Di malam harinya Patrick mengambil duit di ATM dan ada seekor kucing. Ia ingin menembak kucing itu. Lalu ada seorang nenek-nenek melihatnya. Patrick pun menembak nenek-nenek tersebut.
polisi datang dan mengejar Patrick. Patrick pun kabur, dan Patrick berhasil membunuh polisi ini. Kemudian ia pergi ke apartemen. Ia membunuh resepsionis apartemen, juga cleaning service-nya. Setelah itu ia pergi ke apartemen dia yang lainnya. Karena ketakutan, Patrick meninggalkan pesan suara ke pengacaranya. Dia mengakui semua kejahatan yang ia lakukan selama ini. Keesokan harinya, Patrick pergi ke apartemen yang lainnya. Di sana ia melihat ada 2 orang wanita dan 1 orang pria. Apartemennya pun tampak kosong. Lalu Patrick mengecek mayat yang ada di lemarinya, tapi sudah tidak ada lagi mayat di sana. 1 orang wanita menghampiri Patrick dan mengatakan jangan buat masalah lagi, dan menyuruh Patrick pergi dan jangan kembali. Kemudian Patrick menelpon Jane dan mengatakan, "Aku tidak akan datang ke kantor hari ini." Jane masuk ke ruang kerja Patrick dan melihat buku jurnal Patrick. Sementara Patrick pergi menemui pengacaranya. Patrick mengatakan, "Apa kau sudah mendengar pesan suaraku?" Tapi pengacaranya malah menyebut nama Patrick dengan sebutan Davis. Patrick bingung dengan pengacaranya. Patrick juga geram dan mengatakan, "Aku Patrick Bateman, bukan Davis. Akulah yang membunuh Paul Allen." Pengacaranya mengatakan, "Kau bicara apa, Davis? Aku bertemu dan makan siang dengan Allen di London, tepatnya 10 hari yang lalu." Patrick bingung. Sementara Jane melihat di buku jurnal itu ada gambar-gambar pembunuhan yang dilakukan Patrick. Di scene akhir, Patrick mengatakan, "Pengakuan ini tidak berarti apa-apa. Hukuman pun selalu menghindari aku. Dan aku tidak menyesali perbuatanku sedikit pun." Cerita pun berakhir. Di film ini, teman-teman, saya bingung di akhir ceritanya yang tak masuk akal. Dan saya kesal karena si Patrick masih hidup dan selamat dari hukuman. Oke, sampai jumpa di video Ruang Movie berikutnya. Bye-bye.